Pemirsa masih bersama kami dalam Berita Kaltim hari ini. Kembali kami sampaikan 3 berita utama Kaltim hari ini. 5 ruko di Samarinda terbakar. Api diduga berasal dari korsleting listrik. Pekan pertama masuk kerja, penjabat Gubernur Kaltim sidak sejumlah perkantoran dan rumah sakit. Seorang penjual ketupat di Samarinda mengaku dalam sehari mampu meraih omset hingga 25 juta rupiah. Perayaan Idul Fitri telah usai. Idul Fitri identik dengan ketupat. Tetapi tidak selamanya ketupat hanya ada pada masa Idul Fitri. Usaha pembuatan ketupat ternyata juga sangat menguntungkan. Inilah yang dilakukan penjual ketupat di Jalan Pangeran Antasari, Samarinda. Meski terlihat sederhana dan berada di tepi jalan, namun siapa sangka jika dari usaha ini si pedagang mampu meraup hasil hingga 25 juta rupiah. Bukan dalam sebulan, tetapi 25 juta dalam sehari. Namun jumlah tersebut ternyata tidak setiap hari ia dapatkan. Penghasilan mencengangkan ini ia dapat pada H-1 Lebaran Idul Fitri. Sedangkan pada hari-hari biasa, penghasilannya berada di kisaran 3 juta rupiah per hari. Untuk menarik pembeli, penjual menyiapkan beberapa jenis makanan mulai dari lepet, ketupat soto Makassar, janur, dan lontong. Harganya pun relatif terjangkau, mulai dari Rp5.000 hingga Rp25.000. Tiap hari beda-beda, kayak H-1 beda, lebarannya beda, dapatnya beda, dapat keuntungannya juga beda. Kalau tertinggi Bu biasanya? Tertinggi itu H-1. H-1 ya? H-1 lebaran itu pasti yang paling tertinggi. Kalau kayak hari ini Bu? Kalau hari ini ya paling ini 3 juta, 4 juta lah. Itu kotor loh. Kotor ya? Per hari Bu ya? Kotor. Tapi kalau yang H-1 kemarin sampai dapat 25 juta. Tahun kemarin? Ini kemarin Ini ya? 25 juta. Oh. Ya. Itu bedanya H-1, kalau yang hari-hari biasa ya paling 3-4 juta. Salah satu pembeli mengaku tertarik membeli ketupat lantaran ingin lebih praktis. Ketupat yang dibelinya itu akan dinikmati saat lebaran ketupat atau sepekan setelah lebaran Idul Fitri. Ketupat ya? Persiapan apa nih Bu? Besok. Hari Raya ketupat Bu ya? Iya. Bu kenapa beli mudah bikin sendiri Bu? Lebih gampang atau apa? Lebih praktis ya? Ini tiap tahun beli seperti ini Bu? Iya. Tiap tahun ya? Ini buat di rumah Bu ya? Oh iya. Melihat hasil yang didapat pasti menarik warga lain untuk melakukan hal serupa. Pedagang berprinsip apapun itu, jika dikerjakan dengan sungguh-sungguh, maka akan mendatangkan manfaat yang tidak disangka-sangka. Iswanto melaporkan dari Samarinda. Sepekan pasca Lebaran Idul Fitri 1445 Hijriah, suasana penjualan ikan di Pasar Kelandasan Balikpapan ramai. Berbagai jenis ikan menjadi buruan setelah sebelumnya warga lebih banyak mengkonsumsi ikan yang disiapkan sebelum Lebaran. Sepanjang Selasa siang, penjual mengaku harga beberapa jenis ikan tidak berubah, namun untuk ikan kakap dan cumi terjadi kenaikan. Kakap yang semula dijual dengan harga Rp75.000 melonjak menjadi Rp100.000 per kilogram. Sedangkan cumi, harga jualnya kini Rp90.000 dari harga sebelumnya Rp80.000 per kilogramnya.
Naik sih mbak. Naik ya. Yang biasa di harga berapa dan ikan jenis apa tuh bang? Kakap itu sudah. Kakap dari berapa sampai berapa sekarang? 75 sampai ke 100. 75 sampai 100. 65. Terus kalau ikan yang lain seperti apa nih bang? Kalau lainnya lagi sih. Yang lain sama aja ya, kurang lebih naiknya. Kalau untuk Ikan cumi warung atau aja sih mbak. kenapa? Ikan warung aja. Oh ikan warung aja seperti layang gitu ya? Layang biasa aja sih mbak. Layang biasa. Kalau mujair atau nila? Tetap aja. Tetap ya. Harganya berapa tuh? Sebelum lebaran sama setelah lebaran? 45, 50. 45, 50 1 kilonya ya. Kalau untuk cumi sendiri seperti apa? Ini agak naik sedikit, Agak naik sih. Dari berapa? dari 80 naik 90. Kita sedikit deh. Sementara untuk harga daging ayam dipastikan menurun. Daging ayam turun Rp5.000 dari Rp70.000 menjadi Rp65.000 per kilogramnya. Penurunan ini terjadi karena harga di tingkat peternak juga menurun. Om, ini kan harga ikan pada naik. Kalau untuk ayam sendiri gimana nih Om? Ini ayam alhamdulillah agak turun sedikit, tapi sedikit betul. Dikit banget. Dari berapa turun berapa nih Om? Dari harga 70 jadi 65. 70 jadi 65. Nah, untuk minat pembeli sendiri seperti apa kalau harga turun nih Om? Tambah banyak atau gimana? Masih banyak aja. Banyak ya. Oke, ini turunnya sejak kapan nih Om? Ya mulai kemarin sih turunnya dikit-dikit, turun 500. Sudah ada 1 minggu atau 2 minggu Om? Belum ya, baru berapa 2 hari. 2 hari setelah lebaran ya? Oh. Fluktuatifnya harga ikan dan daging ayam ternyata tidak disadari warga. Mereka tetap membelinya karena untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Apa Bu? Bawal putih, ya. Bawal putih. Kakap putih. Berapa 1 kilonya Bu? 65. 65. Ini kan untuk kakap kan katanya ada kenaikan ya Bu ya, kurang lebih 20.000. Tanggapannya gimana nih Bu? Ya mungkin karena lebaran ya. Iya. Jadinya kita Tapi tetap beli aja ya Bu ya, karena sering konsumsi atau gimana? iya, Oh. kita pengen ini gitu. Bagi pedagang, tingginya kesadaran warga terkait kenaikan harga membuatnya lega. Mereka memastikan naik turunnya harga itu ditentukan dengan harga di tingkat distributor atau pemasok. Amir Hamzah dan Riani Mantini melaporkan dari Balikpapan. Sepekan pasca Lebaran Idul Fitri 1445 Hijriah, sejumlah harga kebutuhan pokok di pasar Kelandasan Balikpapan fluktuatif. Sebagian mengalami kenaikan harga dan sebagian lainnya statis. Di antara harga yang melonjak itu yakni bawang merah dan bawang prei. Untuk bawang merah yang sebelumnya dijual dengan harga Rp40.000 kini melonjak menjadi Rp60.000 per kilogram. Sementara daun bawang atau bawang prei kenaikannya drastis, yakni dari Rp40.000 menjadi Rp80.000 per kilogramnya. Pedagang menyebut kenaikan ini akibat biaya angkutnya mahal. Bawang yang biasa diangkut menggunakan kapal laut untuk sementara diangkut dengan pesawat udara. Naik ada yang turun. Ada yang naik, ada yang turun. Yang naik apa nih Bu? Bawang merah Bawang merah berapa Bu? 60 Dari sebelumnya harga berapa? yang 40. 40? Bawang merah naik dari 40 ke 60. Ada lagi Bu selain bawang merah? Yang itu bawang prei. Bawang prei dari berapa? Bawang prei 40, 50 sekarang 80. Alasannya naik begitu jauh kenapa Bu bawang prei Bu? Kan kapal nggak ada, naik pesawat barangnya. Oh, barangnya naik pesawat. Oh. Meski harga bawang merah melonjak, namun warga tetap membelinya. Bawang merah sangat dibutuhkan karena menjadi salah satu bumbu penyedap masakan.
10.000 semua. Iya. Bu, ini tadi ada beli bawang merah ya, Bu ya? Iya. Harganya naik kan, Bu? Iya. Tanggapannya gimana, Bu? Kenaikan harga ini, Bu? Ya kalau bisa diturunkan lagi, jadi supaya kami warga biasa bisa membelinya lah untuk kebutuhan rumah tangga. Ini walaupun mahal tapi tetap beli ya, Bu ya? Karena sehari-hari pakai, Bu. Iya, karena memang dibutuhkan. Oh, gitu. Warga berharap harga berbagai komoditas bisa segera turun agar beban mereka tidak makin bertambah. Amir Hamzah dan Riani Mantini melaporkan dari Balikpapan. Pemirsa, demikian perjumpaan kita dalam berita Kaltim hari ini. Akhirnya saya Elvolia dan tim redaksi yang bertugas mengucapkan selamat pagi, selamat beraktivitas, sampai jumpa.